Sebelumnya, Zuofan telah menggunakan indera ilahi miliknya. Dia melihat Yunhai dan kawan-kawan sedang mencoba melarikan diri dari kejaran kelompok Lin Xuanfeng. Kembali ke beberapa saat yang lalu, di sebuah lembah terlihat Lin Xuanfeng berteriak, "Semuanya, aku hanya menginginkan keluarga Luo. Kalian lebih baik pergi, dan aku berjanji tidak akan melukai kalian. Tapi jika kalian bersikeras dan tidak mau pergi, maka jangan salahkan aku jika kalian harus pergi ke neraka bersama dengan keluarga Luo." Orang-orang yang ada di sana tertegun. Mereka adalah keluarga yang terafiliasi dengan Menara Huayu, Mansion Jianho, dan Paviliun Qianglong. Mereka mulai berpikir untuk meninggalkan keluarga Luo demi keselamatan nyawa mereka. Menyadari hal itu, Yunhai berkata dengan wajah yang serius, "Semuanya, pergilah. Ini adalah masalah keluarga kami, dan aku tidak ingin melibatkan kalian. Sekarang si cacat ini sudah semena-mena kepada kami. Tapi lihat saja ketika Steward Zuo tiba di sini. Mereka pasti hanya akan bisa meratap sambil menahan kencing di celana." Setelah Yunhai mengatakan hal ini, dengan berani seorang gadis tiba-tiba berkata, "Hei adik kecil, bagaimana mungkin kakakmu ini berani bertemu dengan Kak Zuofan jika aku meninggalkanmu sendiri di sini?" Orang-orang terkejut saat melihat gadis ini. Sue Gang dan Sue Lin buru-buru mendekatinya. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Ning Er ini ada benarnya. Jika mereka keluarga yang terafiliasi dengan 3 pilar lainnya membiarkan keluarga Luo mati di sini, maka itu hanya akan membawa petaka bagi mereka sendiri. Nampak saat ini mata mereka pun memberikan tatapan yang tajam. Yunhai menatap Ning Er dengan dalam dan dia berkata, "Kak Ning Er, terima kasih." "Untuk apa berterima kasih? Kak Zuofan sekarang tidak ada di sini, maka ini sudah menjadi tanggung jawabku untuk menjagamu." Ning Er tersenyum lalu menepuk pundak Yunhai. Yunhai tampak mengusap hidungnya dan kemudian dia kembali berkata, "Tidak, aku adalah laki-laki. Maka biarkan aku yang melindungimu untuk menggantikan Kak Zuofan." "Hahaha, tidak perlu. Lagi pula Kak Zuofan akan selalu datang saat aku dalam bahaya. Jadi sekali lagi kamu tidak perlu melindungiku." Terlihat keyakinan di wajah Ning Er. Hal itu membuat kedua saudaranya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka kehabisan kata-kata untuk meyakinkan Ning Er bahwa semua itu hanyalah sebuah kebetulan. "Lihatlah, ini adalah cincin pemberian Kak Zuofan. Setiap kali aku dalam bahaya, cincin ini pun akan menyala. Dan di saat itu Kak Zuofan akan selalu datang melindungiku," kata Ning Er dengan wajah yang riang. Yunhai hanya bisa menghela napas melihat betapa naifnya Ning Er ini. "Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan?" tanya salah seorang yang berada di samping Lin Xuanfeng. "Bunuh mereka semua," kata Lin Xuanfeng. Kata-kata ini sudah seperti komando yang kemudian membakar semangat anak buahnya. Kemudian mereka berteriak dan menerjang ke arah Yunhai dan kawan-kawan. Ning Er saat ini masih terlihat memegangi cincinnya. Dia berharap cincin itu akan bersinar dan membawa Zuofan ke hadapannya. Melihat musuh yang semakin mendekat, Yunhai pun segera berpikir. Kemudian dia berteriak, "Semuanya, apakah kalian bisa mempercayaiku? Jika iya, maka percayakan hidup dan mati kalian kepadaku. Meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak, tapi kita harus bisa bertahan dan melarikan diri. Izinkan aku untuk mengambil komando. Rencana ini mungkin tidak akan terlalu efektif, tapi rencana ini akan memberi kita waktu untuk melarikan diri." Mendengar hal ini, semua orang mulai saling pandang dan segera mengangguk bersamaan. Melihat reaksi mereka, Yunhai pun tersenyum dan segera memberikan komando. "Sekarang, ayo bentuk formasi kerucut. Kak Ning Er, kamu pergilah ke tengah dan kami akan melindungimu." "Bocah bodoh,
Mana mungkin kakakmu ini membiarkanmu berkorban untukku? Kaulah yang harus ada di dalam. Biarkan aku dan kakak-kakakku yang menjagamu dari luar, jawab Ning Er. Mata Yunhai tampak berkaca-kaca dan dia kembali berkata, "Tidak, Kak Ning Er. Aku adalah pemimpin dari komando ini. Maka aku harus berada di garis depan bersama dengan semua orang yang telah mempercayakan nyawa mereka kepadaku." Terlihat ketegasan di mata Yunhai. "Ning Er, kamu harus menghargai kebulatan hati dari Macan Tianyu. Mundurlah, kami akan melindungimu." "Tidak, jika Yunhai mati, maka aku tidak akan lagi bisa bertemu dengan Kak Zovan. Aku akan berdiri di belakang Yunhai dan melindunginya jika dia terdesak." Yunhai dan yang lainnya hanya bisa menghela napas dan tidak bisa menghentikan Ning Er. Lagi pula saat ini mereka sedang terdesak dan tidak ada waktu untuk mereka berdebat. Lalu Yunhai pun mengangguk. Dia mulai berpikir, andai saja Zovan ada di sini, maka mereka tidak akan jatuh dalam situasi yang menyebalkan seperti ini. Namun dia sadar bahwa dia tidak boleh terus mengeluh dan bergantung kepada orang lain. Setelah itu mereka segera membentuk formasi sesuai komando Yunhai. Tapi tiba-tiba seorang kakek tua berdiri di sana dan dia pun berkata, "Tuan muda Yunhai, terlalu berbahaya jika Anda berdiri di sini sendirian. Maka izinkan orang tua ini untuk mendampingimu." Dia adalah Liu Yizhen, seorang alkemis yang mengikuti festival Baidan di Menara Huayu. Dia sangat tergila-gila ingin menjadi murid dari Zovan. "Terima kasih Tuan Liu, Anda begitu gigih. Andai saja Steward Zovan ada di sini, aku pasti akan merekomendasikanmu untuk menjadi muridnya." "Hahaha, kalau begitu, maka kita berdua harus selamat dari tempat ini. Dan tolong katakan hal itu kepada Master Zovan nanti," kata Liu Yizhen. Yunhai pun mengangguk. Dia bisa menilai kalau orang tua ini adalah pria yang baik dan juga jujur. Kemudian bentrokan di antara kedua kubu pun mulai pecah. Ini adalah pertarungan yang sangat tak seimbang. Yunhai dan kawan-kawan hanya berjumlah sekitar 100 orang. Dan lawan mereka hampir 1000 orang dengan tingkat kultivasi penempaan tulang hingga Tianxuan. Namun strategi Yunhai ternyata membuahkan hasil. Saat musuh menyerang, mereka masih bisa membalas bahkan melukai musuh. Meski banyak yang menyerang, tapi pertahanan mereka tetap sangat kokoh. Musuh mulai tercengang melihat hal ini. Seorang bawahan kemudian berkata, "Bagaimana ini, Tuan Muda?" "Bodoh, kalian benar-benar tidak berguna. Hanya dengan taktik semudah ini, kalian sudah sangat kewalahan," kata Lin Xuanfeng yang meskipun sebelumnya dia juga ikut terkejut. Kemudian dia mengingat bahwa Yunhai adalah salah satu dari Macan Tianyu. Jadi hal ini adalah suatu hal yang wajar jika dia bisa menggunakan teknik militer dalam keadaan seperti ini. Lin Xuanfeng kemudian meludah, lalu dalam sekejap dia menghilang. Meskipun hanya tinggal satu kaki dan kecepatannya telah menurun, tapi itu masih bukan tandingan bagi Yunhai dan kawan-kawan. Dalam sekejap, Lin Xuanfeng sudah berada di hadapan mereka dan dengan santai dia menendang Yunhai hingga terjatuh. Formasi yang sebelumnya begitu solid telah hancur dalam sekejap, hanya oleh sebuah tendangan dari Lin Xuanfeng. "Hei anak kecil, sepertinya setelah hidup bersama Marshal Dugu dalam beberapa tahun, kau mampu menggunakan otakmu dengan baik. Namun sangat disayangkan, karena kau telah bertemu denganku. Sekarang, semua upayamu itu akan sia-sia. Untuk permulaan, aku akan menghancurkan pasukanmu terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan memenggal kepalamu," kata Lin Xuanfeng. Lalu Lin Xuanfeng mulai menerjang, yang kemudian diikuti oleh pasukannya. Formasi Yunhai benar-benar hancur dan membuat semua orang terlempar keluar dari formasi itu. Yunhai hanya bisa melihat orang-orangnya dibantai di depan matanya.
Setelah beberapa saat, Yun Hai kemudian teringat akan tanggung jawab yang dia pikul. Dengan menahan semua rasa sakit yang dia rasakan, dia mencoba untuk bangkit. Dia bertekad akan membawa rekan-rekannya pergi, meskipun hal itu sangat mustahil. Namun Yun Hai kembali dihempaskan dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Lin Xuan Feng terlihat sangat puas dan tertawa di depan Yun Hai. Hahaha, hanya segini kemampuanmu. Kau jangan mati lebih dulu. Setelah aku membereskan mereka, aku pasti akan memenggal kepalamu dan memberikannya kepada Zuo Fan. Aku sudah tidak sabar ingin melihat ekspresinya. Hahaha. Cih, memangnya kau berani? Apa kau lupa siapa yang telah mencabut kakimu? Apa kau ingin dia memutilasi tubuhmu juga? Kata Yun Hai sambil menahan rasa sakit. Seketika Lin Xuan Feng berhenti tertawa dan wajahnya pun menjadi suram. Dia adalah si jenius sejati dari Mary Watch. Namun Zuo Fan telah merubah kehidupannya 180 derajat. Kemudian dia pun bertekad akan membuat hidup Zuo Fan menderita. Jaga mulutmu bocah. Lagi pula pelayanmu itu akan segera mati. Kami sudah menyiapkan rencana untuk membunuhnya, kata Lin Xuan Feng dengan mata yang dipenuhi amarah. Lin Xuan Feng kemudian mengangkat tangannya bersiap untuk memukul Yun Hai. Tapi tiba-tiba api biru menyambar dan menghentikan tangan Lin Xuan Feng. Berhenti, jangan sakiti Tuan Muda Luo, kata Liu Yizhen. Lin Xuan Feng melirik. Kemudian dia pun tertawa saat melihat sumber api tersebut. Itu adalah api dari binatang roh tingkat 4 milik Liu Yizhen. Siapa kau kakek tua? Beraninya kau menghalangi urusan dari Tuan Muda ini. Nyahlah, teriak Lin Xuan Feng. Gelombang cahaya biru melesat dan membentur tubuh Liu Yizhen. Dia terhempas dan kemudian memuntahkan darah. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu saat ini. Bagaimana jika sekarang kau mati saja? Kata Lin Xuan Feng kepada Yun Hai. Kata siapa? Jika kau ingin membunuhnya, maka kau harus melewati mayatku dulu, kata Ning Er dengan penuh keberanian. Kau lagi gadis cerewet. Jika memang itu maumu, maka matilah. Tangan Lin Xuan Feng mengepal dengan erat. Ning Er! Teriak kedua kakak Ning Er. Mereka bergegas untuk menyelamatkannya. Namun Lin Xuan Feng melihat mereka dan segera melepaskan sebuah serangan yang membuat mereka terhempas hingga terjatuh. Sekarang giliran kalian berdua. Kali ini kalian benar-benar akan mati di tanganku, kata Lin Xuan Feng. Kami tidak akan mati di sini. Kak Zuo Fan pasti akan datang menyelamatkan kami, kata Ning Er dengan penuh percaya diri. Zuo Fan? Mana dia? Mana? Apakah dia ada di sini? Kata Lin Xuan Feng dengan penuh ketakutan. Melihat hal ini, Ning Er tidak bisa menahan tawanya. Hahaha, dasar pengecut. Hanya karena mendengar namanya saja kau sampai ketakutan. Yun Hai pun ikut tertawa saat melihat hal ini. Dasar kau gadis terkutuk. Beraninya kau berbohong kepadaku. Sekarang aku akan membunuhmu lebih dulu, kata Lin Xuan Feng dengan wajah yang penuh amarah. Lalu tangan Lin Xuan Feng mulai diselimuti oleh angin berwarna biru. Kemudian diarahkan kepada Ning Er. Kak Zuo Fan! Teriak Ning Er. Zuo Fan tidak akan datang. Matilah kau dengan tenang, kata Lin Xuan Feng. Blas! Darah pun mengalir dan semua orang terkejut. Sebuah lintasan cahaya dalam garis lurus menembus apapun yang dilaluinya dan meninggalkan sebuah lubang. Cahaya itu juga melahap tangan Lin Xuan Feng, tepat sesaat sebelum pukulannya mengenai Ning Er.
Dan di ujung garis cahaya ini ternyata adalah Zhoufan yang saat ini terpisah 2 gunung dan 2 lembah dari tempat itu. Namun serangannya seperti sinar laser yang mampu menembus apapun di hadapannya. Ini adalah kekuatan kedua dari mata Dewa Kongming. Kekuatan untuk menembus dimensi. Orang-orang yang tadi sedang berperang pun ikut menjadi korbannya. Banyak di antara mereka yang anggota tubuhnya kini telah berlubang. Darah mengalir dari lubang-lubang tersebut. Tak terkecuali dari tangan Lin Xuanfeng. Lin Xuanfeng terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tak lagi bisa merasakan jari-jarinya. Darah mengalir deras dari tangannya yang telah terpotong. Semua orang yang melihat pemandangan ini sangat kebingungan. Lalu tiba-tiba sebuah teriakan bergema di tempat itu. Lin Xuanfeng, bajingan! Beraninya kau menyerang orang-orangku saat aku tidak ada. Tunggulah di sana, aku akan mengambil kepalamu. Mendengar hal ini, wajah Lin Xuanfeng pun langsung pucat. Itu adalah suara yang belakangan ini selalu membawa mimpi buruk baginya. Suara dari sang Raja Iblis Zhoufan. Semua orang seketika terdiam. Mereka merasakan aura yang begitu mencekam. Yunhai dan Ning Er tampak sangat gembira bahwa Zhoufan telah datang dan menolong mereka. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya seseorang kepada Lin Xuanfeng. Mata Lin Xuanfeng tampak begitu suram. Tubuhnya mulai gemetaran, kemudian dia berteriak lalu melarikan diri secepat kilat meninggalkan anak buahnya. Melihat sang pemimpin lari terbirit-birit, musuh yang berjumlah hampir 1000 orang itu langsung kehilangan semangat juang. Kemudian salah seorang dari mereka berteriak, "Mundur!" Musuh pun bergegas meninggalkan tempat itu. Melihat kepergian musuh, Yunhai pun kembali bisa bernapas lega. Kak Zhoufan memang luar biasa. Hanya dengan teriakannya saja, dia bisa menakuti lebih dari 1000 orang. Dan dia juga bisa menyerang melewati 2 gunung. Ning Er pun mengangguk. Dia merasa sangat bangga kepada Zhoufan. Orang-orang mulai bangun dan merawat semua yang terluka. Beberapa saat kemudian, sosok bayangan hitam tiba-tiba jatuh di sana. Semua orang menoleh dan mereka pun dapat melihat sosok sang naga yang melonjak, alias Zhoufan. Kemudian Zhoufan melihat ke sekeliling. Sialan, Lin Xuanfeng pengecut. Dia kabur lagi. Lain kali saat aku bertemu dengannya, sepertinya aku harus mencabut lagi kakinya agar dia tidak bisa kabur lagi. Semua orang yang ada di sana menatap Zhoufan dengan kagum. Lalu Zhoufan berjalan ke arah Yunhai dan Ning Er. Yunhai, Ning Er, apa kalian baik-baik saja? Ning Er pun tersenyum dan dia berkata, tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Aku tahu kalau Kak Zhoufan akan selalu datang di saat aku dalam kesulitan. Dia mengatakan itu sambil mengangkat cincin yang ada di jarinya. Lalu Zhoufan pun tersenyum ketika mendengar hal ini. Aku juga baik-baik saja. Aku telah meminum pil penyembuhan dari Master Liu. Sekarang aku sudah jauh lebih baik, kata Yunhai sambil tersenyum. Hah? Master Liu? Zhoufan merasa aneh. Salam Master Zhoufan, sudah lama kita tidak berjumpa, kata Liu Yizhen yang saat ini berdiri tidak jauh dari sana, sambil memberikan hormat kepada Zhoufan. Bagaimana bisa Anda ada di sini? Bukankah acara ini hanya untuk peserta yang berusia di bawah 30 tahun? Apakah Master Liu tidak setua penampilanmu? Tidak. Master Zhoufan jangan salah paham. Saya bukanlah peserta dari turnamen ini. Saya hanya kebetulan berada di gunung ini untuk mencari tanaman obat. Saya juga tidak tahu kalau Gunung Raja Binatang akan menjadi tempat berlangsungnya acara ini. Benarkah? Apakah ini memang kebetulan? Tentu, itu benar.
Mungkin ini adalah takdirku untuk bertemu dengan Anda, Master, kata Liu Yizhen sambil mengangguk. Zuofan merasa jijik ketika mendengar hal ini. Pergilah, jangan dekati aku. Lagi pula, aku tidak memiliki takdir yang terikat denganmu. Liu Yizhen tampak menundukkan kepalanya dengan wajah yang depresi setelah mendengar penolakan dari Zuofan. Mendengar hal ini, Yunhai pun berkata, Kak Zuofan, kenyataannya kami dapat bertahan hidup berkat bantuan dari Master Liu. Dia adalah orang yang dermawan, dan keluarga Luo berhutang kepadanya. Dia memiliki kemampuan. Jadi, kenapa kamu begitu enggan untuk mengangkatnya menjadi murid? Zuofan mengerutkan dahinya. Master Liu, kenapa kamu begitu tergila-gila untuk menjadi muridku? Aku sudah menolakmu, dan kenapa kau tidak menyerah? Tentu saja, itu karena Master adalah alkemis terbaik di Kekaisaran. Oleh karena itu, saya sangat ingin berguru kepada Anda, jawab Liu Yizhen dengan penuh antusias. Baiklah kalau begitu. Buktikan saja ketulusan hatimu. Rawat mereka yang terluka, dan jika kau bisa membantuku menyelesaikan semua ini, maka aku akan memikirkanmu untuk menjadi muridku, kata Zuofan. Mendengar hal ini, Liu Yizhen pun tampak bersemangat. Terima kasih, Master. Saya akan lakukan apapun yang saya bisa. Liu Yizhen segera membungkukkan badannya dan memberikan hormat. Zuofan pun kemudian mengangguk. Dengan begini, Liu Yizhen akan menjadi member sementara dari keluarga Luo. Zuofan berpikir bahwa jika Liu Yizhen dapat menyembuhkan mereka, itu akan menolongnya. Karena jika dia fokus untuk menyembuhkan orang yang terluka, dia akan kerepotan jika ada musuh yang menyerang. Dan juga banyak waktu yang akan terbuang. Setelah memberikan perintah itu, Zuofan kembali bermeditasi. Dia telah menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwa setelah melancarkan serangan dari tahap kedua mata Dewa Kongming tadi. Kemudian di sisi lain, di tengah hutan yang begitu rimbun, terlihat sebongkah batu giok zamrud setinggi 2 orang dewasa berdiri tepat di samping pohon raksasa. Di sana terlihat 2 kubu yang saat ini sedang bersiap untuk saling bentrok. Di kubu pertama terlihat Cucu, Tiansang, dan Long Xingyun. Sedangkan di kubu lainnya terlihat Huang Pu Qingtian, You Yusan, dan Yan Bangui. Perseteruan ini pun dari kejauhan diawasi oleh orang-orang yang berada di belakang gerbang kayu. Mereka adalah para eksekutif keluarga besar yang saat ini berkumpul dan mengamati perseteruan ini. Huang Pu Tianyuan terlihat sangat percaya diri dan dia berkata, sepertinya tidak akan ada perlawanan, maka pil roh tingkat 8 ini akan menjadi milik kami. Mendengar hal ini, patriark dari lembah neraka dan juga Papiliun Raja Obat pun tampak membusungkan dada dengan penuh rasa bangga. Sedangkan Chu Bijun dan kedua patriark lainnya tampak tidak senang. Mereka sangat paham akan apa yang dikatakan oleh Huang Pu Tianyuan. Karena saat ini, kemampuan Huang Pu Qingtian jauh berada di atas Cucu dan 2 orang lainnya. Jadi mereka pun harus ikhlas dan menyerah untuk kali ini. Zhuge Changpeng yang juga ada di sana tampak membelai janggutnya dan berkata, memang ada monster yang kuat di sini. Namun di sisi lain juga ada monster yang saat ini masih belum tiba. Jadi tidak baik untuk terlalu percaya diri. Mendengar hal ini, semua orang yang ada di sana langsung mengerti siapa yang dimaksud oleh Zhuge Changpeng ini. Huang Pu Tianyuan merasa tidak senang karena dia sudah mendengar kalau Zuofan itu mampu menahan kemampuan dari Huang Pu Qingtian pada pertemuan pertama mereka. Zuofan disebut-sebut sebagai orang yang akan mampu untuk mengguncang surga. Tapi sebenarnya kemana perginya anak ini? Semua orang mulai bertanya-tanya. Dan di saat yang sama, hawa dingin berhembus di punggung Zuofan hingga membuatnya bersin.
Bajingan, siapa yang sedang membicarakanku di belakang? Kata Zovan sambil mengusap-ngusap hidungnya.